Langkah pertama, sebelum saya membuat data di Google Data Studio, pertama-tama saya akan membuat datanya terlebih dahulu menggunakan Google Spreadsheet. Nanti teman-teman bisa langsung saja search Google Drive di Google, lalu tampilannya akan seperti ini. Kita langsung aja klik icon baru, lalu pilih Google Spreadsheet. Selanjutnya akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu kita kasih judul, misalnya data obat untuk data visualisasi. Nah, data ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat data visualisasi dengan menggunakan Google Data Studio. Di sel 1 saya mengisi kode obat, kemudian di sel 2 itu ada tanggal obat, kemudian di sel 3 itu ada sales, kemudian di sel 4 ada customer, kemudian di sel 5 ada kategori obat, selanjutnya di sel 6 ada nama obat, selanjutnya di sel 7 ada penjualan, selanjutnya di sel 8 ada pembayaran, di sel 9 ada target kepuasan, di sel 10 ada kota, di sel 11 ada quarter, dan di sel 12 ada periode. Saya akan mulai dari kode obat. Saya akan membuat kode obat sebanyak 45, dimulai dari O strip 01, lalu kita tarik ke bawah sebanyak 45. Nanti akan terotomatis terisi sendiri. Selanjutnya, untuk mengisi tanggal order, saya harus melakukan validasi data dengan cara sel ditarik ke bawah. Lalu kita klik lihat tindakan sel lainnya, lalu validasi data. Kriterianya kita pilih tanggal, lalu simpan. Nah, di sini kita bisa langsung saja nih pilih-pilih tanggal sesuai order dari customer nantinya. Dengan melakukan validasi data di sini itu bisa memudahkan kita. Jadi kita itu tidak perlu harus menulis lagi gitu. Jadi kita tinggal pilih saja. Kemudian juga kita nggak perlu harus tersusun. Jadi di sini tuh kita bisa milih acak, disesuaikan dengan tanggal order dari si customer nantinya. Kita isi sampai data yang paling bawah terisi dengan penuh. Selanjutnya kita akan mengisi sel sales. Nah, saya juga akan melakukan validasi data dengan cara sama halnya seperti tadi, kita harus blok terlebih dahulu selnya, tarik ke bawah, lalu lihat tindakan sel lainnya, validasi data, kriterianya, daftar item. Nah, masukkan item yang dipisahkan dengan koma. Jadi setiap itemnya itu diberi akhiran koma agar bisa terpisah dan nantinya kita bisa tinggal pilih-pilih saja saat memasukkan datanya. Seperti halnya itu Reja Abdu, koma, Rani Sri Haryani, koma, kemudian Nida Anissa, koma, Idham, koma, Vira Sutina, koma,
kemudian Eli Siti, Delita Nur Aulia, dan terakhir ada Wiki Kurniawan, Jangan lupa pokoknya komanya agar bisa terpisah. Selanjutnya kita bisa langsung aja klik simpan. Nah, nanti kita bisa langsung aja nih pilih nama-nama salesnya, langsung aja kita bisa pilih disesuaikan dengan tanggal ordernya. Isi datanya sampai data yang paling bawah itu terisi penuh. Selanjutnya untuk customer, saya juga akan melakukan validasi data dengan cara lock cell-nya, lalu lihat tindakan sel lainnya, validasi data, pilih kriteria daftar item, masukkan item yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi seperti halnya tadi, setiap kalimat itu diberi akhiran koma. Nah, di sini jumlah customernya itu ada 9, disesuaikan dengan jumlah salesnya. Nah, untuk mengisi customer, saya disesuaikan dengan sales. Misalnya itu sales Reja Abdu itu melayani customer dari PT Kimia Farma. Kemudian Rani Sri Haryani itu misalnya melayani customer dari PT Aparma. Kemudian Nida Anissa melayani customer dari Asta Medika. Kemudian Idham melayani dari customer PT Apex Pharma Indonesia. Nah, sampai seterusnya. Nah, di sini kan ada 9 ya. 9 sales dan 9 customer juga. Nah, seterusnya itu kita bisa menyesuaikan nih mengisinya. Dengan sales yang ditulis di paling atas. Nah, isi datanya sampai data yang paling bawah itu terisi penuh. Jangan lupa untuk pengisian customer itu disesuaikan dengan salesnya. Nah, selanjutnya saya akan mengisi terlebih dahulu nama obatnya nih sebelum ke kategori obat. Kenapa harus nama obat dulu? Karena kita nggak akan tahu kategori obat kalau nggak ada obatnya. Jadi saya akan nulis dulu nama obatnya terlebih dahulu dengan melakukan validasi data. Sama halnya seperti tadi, caranya kita blok dulu selnya sampai bawah, lalu kita lihat tindakan sel lainnya, validasi data dengan kriteria itu daftar item. Masukkan item yang dipisahkan dengan koma. Kebetulan saya sudah membuat daftar nama obatnya, jadi bisa langsung aja dikopas supaya lebih memudahkan. Nah, tinggal diberi akhiran koma.
karena sesuai aturannya harus dipisahkan antara item satu dan item yang lainnya, itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, selanjutnya setelah disimpan, kita langsung tinggal pilih-pilih aja nama obat yang diorder oleh sang customer. Seharusnya tidak kalau tidak tersusun juga tidak apa-apa, tetapi saya di sini supaya lebih memudahkan untuk mengisi kategori obat. Isi data sampai data yang paling bawah terisi penuh. Nah, setelah selesai mengisi daftar nama obat, selanjutnya saya akan mengisi kategori obat. Nah, dikarenakan tadi sudah tersusun saya untuk nama obatnya, jadi kategori obatnya ada 4, ada tablet, sirup, kemudian ada injeksi pill, ada injeksi ampul. Nah, untuk kode obat dari O strip 01 itu tablet sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk yang berbentuk 60 ml, kemudian 30 ml ataupun 100 ml itu biasanya berbentuk sirup. Jadi bisa langsung aja ditarik. Kemudian ini biasanya berbentuk injeksi pill. Dan ini bentuknya injeksi ampul. Ini injeksi pill. Nah, sebenarnya untuk yang beda-beda ini sebenarnya kita juga bisa melakukan validasi data supaya bisa lebih memudahkan, tinggal langsung pilih-pilih saja. Selanjutnya saya akan penjualan, kita rubah dulu formatnya ke format rupiah supaya nanti pas kita tulis nominalnya bisa berubah ke format rupiah dengan otomatis. Nah, untuk penjualan saya ini dimisalkan saja. Isi data sampai data yang paling bawah terpenuhi.
Nah, setelah selesai kita pembayarannya untuk ya apa, saya akan melakukan validasi data karena kebetulan pembayarannya itu ada dua, ada transfer dan kartu kredit. Jadi bisa menggunakan validasi data dengan lihat tindakan selainnya, lalu validasi data, kriterianya daftar item, masukkan item yang dipisahkan dengan tanda koma, berarti transfer, koma, kartu kredit, koma, lalu kita bisa langsung simpan. Nah, di sini saya untuk pengisiannya, aturannya untuk pembayaran yang kurang dari 10 juta itu menggunakan transfer, dan yang lebih dari 10 juta itu menggunakan kartu kredit. Nah, setelah selesai, langsung ke target kepuasan. Kita ubah formatnya ke format persen supaya nanti pas kita ketik angka bisa langsung muncul persennya. Ini semisal saja ya untuk pengisiannya, lakukan sampai isi data yang paling bawah itu terisi dengan penuh. Selanjutnya kota nih. Untuk pengisian kota, saya akan melakukan validasi data karena kota ini untuk pengisian customer asalnya dari kota mana atau customer ini ada di mana. Jadi saya akan melakukan validasi data seperti halnya tadi caranya, yaitu kita blok dulu selnya, lalu lihat tindakan sel lainnya, kriterianya daftar item, dan masukkan item yang dipisahkan dengan tanda koma. Ini kotanya ada Jakarta, koma, kemudian Tangerang, koma, Yogyakarta, koma, Bandung, koma, selanjutnya ada Semarang, koma. Setelah selesai kita simpan. Nah, pengisiannya kita lihat di customernya. Misalnya PT Kimia Farma ini adanya di Jakarta, PT Aparma misalnya ada di Jakarta, kemudian PT Asta Medica misalnya ada di Jakarta, kemudian PT Apex Pharma Indonesia itu misalnya ada di Tangerang, kemudian Ciubros Pharma itu ada di Semarang, sampai selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk pengisian quarter, saya ada quarter 1 dan quarter 2 itu dibagi dua saja. Quarter 1 itu sampai nomor 23, kemudian quarter 2 itu sampai 45. Periode itu melihat dari tanggal ya. Jadi kita pakai rumus sama dengan tag
Kemudian lihat aturannya, kurung buka, angkanya kita lihat di tanggal order. Selanjutnya kita lihat lagi aturannya, pakai titik koma, lalu tanda kutip, formatnya tahun garis miring bulan, years garis miring month tanda kutip, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini ada suruhan untuk isi otomatis, kita bisa langsung aja centang, sudah terisi otomatis. Baik, ini tampilan untuk data penjualan obat di sheet 1. Kurang lebih pembuatannya seperti itu. Selanjutnya kita akan buat sheet 2 nya, yaitu target penjualan dari setiap sales. Nah, di sini saya salah satunya ada sales, kemudian sel 2-nya ada target penjualan. Kita tarik, kalau tidak cukup untuk sales, kita bisa langsung aja copy dari sheet 1. Salesnya ada sebanyak 9. Bisa langsung di copy saja dari sheet 1, kemudian kita pindahkan ke 2. Nah, itu kita tarik. Lalu untuk target penjualan kita ubah formatnya ke rupiah. Misalkan target penjualan dari setiap sales itu adalah 200 juta. Kita tarik aja. Nah, seperti ini kurang lebih untuk pembuatan sheet 2 nya. Ini sheet 2 target penjualan, sheet 1 nya data penjualannya. Baik, setelah membuat data menggunakan Google Spreadsheet, selanjutnya data yang telah kita buat tersebut bisa kita gunakan sebagai data untuk membuat data visualisasi menggunakan Google Data Studio. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Sebenarnya kita juga bisa membuat datanya terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat nih datanya, hampir sama seperti yang sudah saya buat di spreadsheet tadi. Tapi kita harus rubah dulu formatnya dengan cara di-upload dulu di Google Drive file Microsoft Excel-nya. Nah, setelah terupload kita buka. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada yang berwarna hijau. Nah, itu menandakan bahwa formatnya masih berbentuk Microsoft Excel. Selanjutnya kita harus rubah formatnya dengan mengklik file lalu simpan sebagai spreadsheet. Nah, tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Tidak ada lagi format berbentuk Microsoft Excel. Kenapa harus dirubah? Karena Data Studio, Google Data Studio hanya bisa menggunakan data dari spreadsheet. Nah, karena itu kalau mau buat di Excel harus dirubah dulu ke spreadsheet. Selanjutnya kita bisa langsung search aja Data Studio. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita langsung aja klik laporan kosong. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan data ke laporan. Kita pilih Google Spreadsheet. Nah, data yang akan saya masukkan yaitu data yang saat kita buat tadi di spreadsheet langsung.
ada sheet 1 dan sheet 2. Saya akan pilih terlebih dahulu sheet 1, lalu tambahkan, klik tambahkan ke laporan. Baik, sudah terlihat nih, sudah masuk data-datanya. Teman-teman, saya akan kasih judul dulu. Laporan ujian praktikum komputer terapan underscore data visualisasi underscore Hanana Putra. Nah, untuk contohnya saya kemungkinan akan buat seperti ini. Kita langsung aja. Cara pembuatan, pertama-tama saya akan menambahkan logo dengan cara tambahkan gambar. Saya sudah menyiapkan logonya. Nah, kita sesuaikan ukurannya, lalu tarik ke pinggir. Jangan terlalu pinggir juga. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menambahkan judul. Misalnya judulnya dashboard penjualan. Lalu kita stylish. Ukurannya misalnya 32. Lalu di bold. Lalu warnanya kita sesuaikan dengan warna logonya. Selesai. Nah, kita bisa tarik untuk menyesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan filter, lalu masukkan kolom kontrolnya itu periode dengan metriknya penjualan. Lalu kita stylish, pilihannya 1, kemudian ukurannya 24, warnanya samakan. Lalu kita tambahkan diagram untuk menambahkan peta. Kita simpan di bawah. Lalu kita masukkan datanya, dimensinya itu kota. Nah, selanjutnya kita lihat jenisnya masih teks, kita rubah ke geografis, pilihannya kota. Lalu areanya kita pilih Indonesia. Nah, akan muncul peta Indonesia seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan diagram. Untuk datanya kita masukkan metriknya penjualan, kita lihat rata-rata numerik persen. Baik, mohon maaf ada kesalahan, seharusnya metriknya itu tingkat kepuasan. Nah, selanjutnya kita ubah rata-rata, kemudian numerik bentuk persen. Lalu kita stylish. Untuk ukurannya sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita stylish, warna kolomnya disamakan warna kuning, lalu warna tulisannya kita putihkan, kita tarik, sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi kartu skor seperti tadi, total. Nah, kita letakkan di sampingnya. Lalu untuk data metriknya sudah betul penjualan, kita bisa tarik aja. Lalu stylish.
kita kasih warna untuk kotaknya, warna kuning dengan tulisannya berwarna putih. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa tambahkan diagram lagi atau mau di copy. Kalau saya sendiri sih di copy dari yang penjualan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua saya akan memasukkan target penjualan. Nah, target penjualan yang kita buat tadi itu ada di sheet 2. Jadi kita harus menambahkan data. Google Spreadsheet. Lalu pilih sheet 2, tambahkan ke laporan. Nah, datanya sudah masuk, kita pilih metriknya target penjualan. Selanjutnya kita tarik, sesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan filter. Nah, filter ini gunanya yaitu untuk memudahkan saat kita ingin memilih, misalnya periode, pilihnya misalkan periode dari 2021 di bulan 1, nanti akan muncul pilihannya. Nah, bisa di stylish, warnanya kita kasih kuning, ukurannya kita 2 Nah, selanjutnya kita buat 4, di copy saja untuk mempercepat supaya ukurannya juga sama. Jadi kita tinggal susun aja ke bawah dan nanti kita bisa tinggal rapihkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita masukkan datanya. Kolom kontrolnya itu misalnya kategori obat. Kemudian yang kedua sales. Kemudian yang ketiga datanya kita masukkan, kolom kontrolnya menggunakan nama obat. Selanjutnya yang terakhir kolom kontrolnya kita masukkan customer dengan metrik semuanya sama penjualan. Nah, selanjutnya kita tinggal rapiin aja nih supaya tidak terlalu pinggir, terlalu atas atau terlalu bawah. Kita bisa rapihkan supaya bisa lebih menarik dan lebih rapi ketika terlihat. Kita coba lihat, masih ada yang kurang rapi, kurang atas. Selanjutnya saya akan menambahkan diagram batang di bawah ini. Simpan, lalu kita masukkan datanya. Dimensinya kita masukkan periode, metriknya kita masukkan penjualan. Kita tarik agar lebih besar ukurannya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan tabel. Klik tambahkan diagram, lalu pilih tabel. Simpan di bawahnya.
Dimensinya saya masukkan kategori obat. Lalu untuk metrik saya akan menambahkan kembali penjualan, tapi yang keduanya saya akan rubah ke persen penjualan. Diberi nama persen penjualan, disingkat aja pen. Kita rubah ke persen dari total relatif terhadap data. Nah, seperti ini. Lalu kita atur ukurannya supaya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Disesuaikan saja. Kalau kita stylish, kita kasih warna untuk tabelnya saja, warna kuning dengan tulisannya warna putih. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat banyak 4 tabel. Jadi kita kopikan saja dari sini. Lalu kita simpan. Gak apa-apa, agak berdekatan aja supaya cukup. Yang terakhir kita simpan. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan data di tabel yang kedua. Dimensinya sales, metriknya sama, penjualan dan persen penjualan. Kemudian tabel yang ketiga, dimensinya nama obat, metriknya sama, penjualan dan persen penjualan. Tabel yang keempat, dimensinya customer, metriknya sama, penjualan dan persen penjualan. Nah, sudah selesai. Kurang lebih seperti ini pembuatan data visualisasi menggunakan Google Data Studio. Bisa atur-atur lagi kalau misal kurang rapi atau masih kurang ke samping atau kurang atas. Kalau ingin dibagikan ataupun ingin di-download bisa langsung. Kalau dibagikan kita harus atur dulu akses lihatnya. Kelola akses, lalu kita bisa ubah. Misalnya siapa saja yang memiliki link itu dapat mengedit atau dapat melihat. Selanjutnya simpan. Nah, kita bisa langsung salin. Lalu dikirimkan linknya. Nah, kurang lebih seperti itu pembuatannya. Dan pembuatan data menggunakan Google Data Studio bisa otomatis tersimpan. Bisa kita lihat. Nah, ini penggunaan filter. Misalnya kita ingin lihat nih di tahun periodenya 2021 bulan 12, kemudian ingin lihat di 2022 bulan 2. Nah, nanti datanya akan otomatis berubah sesuai dengan filter yang kita pilih. Ini ada petanya. Nah, kurang lebih seperti itu pembuatannya.